Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidi waladi Adam wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dengan memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan hanca yang telah tertunda. Hanca bahasa Indonesia namanya. Hanca yang telah tertunda yaitu membaca buku fikih tradisionalis, jawaban berbagai persoalan keagamaan sehari-hari yang disusun oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad rahimahullahu ta'ala. Pada halaman yang ke-8 ini, penyusun buku fikih tradisionalis akan berbagi ilmu kepada kita semua selaku pembaca buku ini tentang 3 sendi utama ajaran Islam atau 3 pokok ajaran-ajaran Islam. Soal seperti yang sering dijelaskan, maksudnya mungkin sering kita dengar penjelasan dari guru-guru kita, dari para asatidz, para kiai, para ulama, bahwa ada 3 pedoman ajaran yang menjadi standar aswajah atau ahlu sunnah wal jamaah. Mana 3 pokok yang menjadi standarisasi aswajah ini? Yang pertama, ilmu tauhid atau akidah. Yang kedua, ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa inti ajaran agama Islam adalah 3 hal tersebut, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Dengan kata lain, apabila ada orang yang mengaku Islam tapi tidak mau mempelajari 3 pokok ajaran tersebut, atau sudah mempelajari tapi tidak mau melaksanakan 3 pokok ajaran Islam tersebut, bisa jadi Islamnya bukan Islam ahlu sunnah wal jamaah. Lalu kalau bukan Islam ahlu sunnah wal jamaah, Islam apa dong? Ya nggak tahu juga. Kan Islam itu banyak alirannya, nanti di akhir zaman bakal menjadi 70 atau 72 golongan kata Rasul. Bisa saja Islamnya menjadi Islam ahlul fitnah wa sumpah serapah. Sekarang kan ada yang ngaku Islam tapi hobinya fitnah sana sini, hobinya mencari kesalahan orang lain. Lihat orang lain beda sedikit aja dengan dirinya, langsung disumpahin dolalah, sesat, dan masuk neraka. Serem. Itulah ahlul fitnah wasumpah serapah. Atau bisa jadi Islamnya menjadi Islam ahlul wagah wal gagabah. Wegah, hoream, sangep, tidak mau kedua. Islam nama, tapi sholat nggak mau, zakat nggak mau, apalagi puasa. Sekalipun puasa, sekalipun sholat, tapi dia jalani dengan tanpa ilmu. Sholatnya tanpa ilmu, wudhunya tanpa ilmu, zakatnya tanpa ilmu, dakwahnya pun tanpa ilmu. Oleh karena dakwahnya tanpa ilmu, maka setiap ditanya oleh jamaah pasti jawabannya tidak ada dalilnya. Qunut tidak ada dalilnya, tahlilan tidak ada dalilnya,
rek nyauti mana aku udah dalil tengah jima jujuk dakwah we lain dengan dalil mah dakwah dah tuh ngerakeun aing. Nah, itulah pentingnya kita sebagai umat Islam wajib mempelajari dan meyakini dan menjalankan 3 pedoman ajaran yang menjadi standarisasi aswaja ini, yaitu pertama, tauhid. Apa ilmu tauhid? Menurut Syekh Ibrahim Ibnu Muhammad Al-Baijuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, huwa ilmun yaqtadiru bihi an isbatil aqaidid diniyah muktasabi min adillatihal yakiniyah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya mampu menetapkan akidah-akidah agama, keyakinan-keyakinan agama yang diperoleh dari dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi ilmu tauhid itu adalah sebuah ilmu yang harus kita pelajari agar kita bisa meyakini sesuatu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan isi kepala kita. Atau dengan bahasa kerennya, meyakini sesuatu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan asumsi kita sendiri. Dinamakan ilmu tauhid karena bagian utama dari ilmu ini adalah mengenai keesaan Allah yang menjadi dasar ajaran Islam. Terkait penggunaan dalil akliyah atau dalil yang bersumber dari akal dan dalil nakliyah, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka ilmu ini kadang disebut juga dengan ilmu kalam. Jadi tujuan utama mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan Rasulnya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang dimiliki oleh makhluk, dan membenarkan risalah seluruh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita sudah mempelajari ilmu tauhid dengan benar, maka insya Allah kita akan terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang menyimpang dari kebenaran. Sebab di dalam hatinya sudah tertanam keyakinan yang kuat dan didukung dengan dalil-dalil yang pasti. Hari anu akidah na brok mah, hari nu akidah na lemah mah, hehe, ngadenge aya nu ngaku Imam Mahdi, percaya. Dengar ada orang yang ngaku Nabi tahun 2024, percaya. Dengar ada Imam Mahdi nyalonkan presiden, percaya. Kumaha coba eta? Dengar ada orang nelpon Allah, percaya. Dibatalin puasanya. Nah, itulah bahayanya kalau seseorang belum mempelajari ilmu tauhid dengan sempurna, akan mudah terombang-ambing imannya. Maka saking penting-pentingnya mempelajari ilmu tauhid, di dalam kitab Tijan Durori disebutkan yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa walau minal awami wal abidi wal khadmi wujuban ainiyan ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuju. Wajib bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun wanita, walaupun berasal dari kalangan orang-orang awam ataupun hamba sahaya, maka wajib ain untuk mempelajari, mengetahui dan meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Maka bisa kita ambil kesimpulan, siapapun orangnya yang belum menguasai ilmu tauhid ini akan mudah terombang-ambing keimanannya. Bahkan yang paling rawan sangat mudah meninggalkan agama Islam alias murtad. Na'udzubillah min dzalik. Atau bisa jadi dia sudah murtad tapi dia sendiri tidak menyadari kemurtadannya. Ini akibat
tidak mau mempelajari ilmu-ilmu tauhid. Oleh karena itu, di akhir zaman ini betapa pentingnya kita kembali mempelajari ilmu-ilmu tauhid agar iman kita semakin kokoh. Dan yang paling penting, jangan sampai salah memilih guru dalam mempelajari ilmu tauhid. Sebab jika kita salah memilih guru dalam mempelajari ilmu tauhid, maka akibatnya kita akan fatal. Fatal akibatnya bisa jadi terjerumus dalam kekufuran atau kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Dari definisi tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya itu harus melalui proses ijtihad. Sedangkan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum syariat yang untuk mengetahuinya itu tidak perlu dilakukan ijtihad, maka itu bukan bagian dari fikih. Untuk misalnya mengetahui keharaman zina, kita tinggal langsung saja merujuk pada surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah, dan seterusnya. Tanpa perlu proses berpikir panjang, dengan hanya melihat ayat yang tadi pun kita sudah paham, semua sudah paham bahwa zina itu haram. Demikian juga tentang kewajiban sholat. Untuk mengetahui kewajiban sholat, kita tidak perlu melakukan ijtihad dulu. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas diperintahkan wa aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya bisa langsung dipahami hanya dengan melihat teks dalam Al-Quran, dalam agama Islam disebut sebagai syariat yang bukan fikih. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam area ilmu fikih adalah niat dalam berwudu. Pada awalnya umat bingung, ini wudu harus pakai niat apa enggak? Sebab di dalam Al-Quran perintah wudu itu tidak ada niat. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Di situ tidak dijelaskan niat apa tidaknya. Nah, oleh sebab itu maka di sini diperlukan ijtihad. Akan tetapi untuk melakukan ijtihad ini tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Sebab harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan harus menguasai cabang-cabang ilmu. Paling tidak ada 8 syarat yang harus ditempuh atau harus dikuasai oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad. Apa saja itu? Nanti ke depan kita akan bahas. Terdapat dalam halaman 39 dalam buku fikih tradisionalis ini. Dan orang yang mampu melakukan ijtihad disebutlah mujtahid.
Dan mujtahid pun ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatannya. Ada mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid muqayyad, ada mujtahid madhab atau mujtahid fatwa, ada mujtahid murajjih. Nah, itulah tingkatan-tingkatan mujtahid. Nah, bagi kita, bagi saya khususnya, orang yang awam, orang yang tidak memiliki ilmu dalam agama, maka mau tidak mau harus mengikuti salah satu mujtahid atau biasa kita kenal dengan imam madhab. Mau ikut Imam Syafi'i, mau ikut Imam Hambali, mau ikut Imam Hanafi atau Imam Maliki. Mesti harus, mau tidak mau harus mengikuti salah satu dari mereka. Kalau kita tidak mau mengikuti salah satu dari mereka, maka ibadah kita akan acak-acakan dan pasti dijamin bakal tertolak. Nah, kalau gitu ikuti aja semuanya, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tidak bisa, harus memilih salah satu, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kemudian ajaran pokok yang ketiga adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Nah, tasawuf biasanya lamun di kampung ngadenge tasawuf geus muriang. Muriang we orang kampung ngadenge tasawuf. Naon sebabna? Di kampung mah terkenalna tasawuf teh anti sapeker. Anu tara make sapeker eta ahli tasawuf. Ih, padahal lain kitu. Nu kumaha tu ahli tasawuf teh? Wa huwa tajridul qalbi lillahi wa ihtiqaru ma siwahu. Tasawuf adalah memfokuskan hati hanya kepada Allah dan menganggap hina semua perkara selain Allah. Naon hasilna atau naon tujuanna ilmu tasawuf? Wa hasiluhu yurja'u ila amalil qalbi wal jawarih. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf adalah untuk menghasilkan amalan-amalan hati. Maksudnya agar hati kita terhindar dari berbagai macam-macam penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi tujuan utama mempelajari ilmu tasawuf adalah membersihkan hati, membeningkan jiwa agar kita kelak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, biqalbin salim. Nah, itulah ketiga komponen yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Kita tidak bisa melaksanakan salah satunya saja. Seseorang tidak cukup hanya menjalankan tauhid saja, hanya meyakini Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu maha tahu. Tidak cukup hanya di situ, tapi harus menjalankan ilmu fikihnya dengan cara melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan wudunya dengan sempurna, menjalankan tauhid dan fikih hukum. Kekeh we kabawa sundana teh da. Kalakok. Menjalankan tauhid saja. Menjalankan tauhid saja tidak cukup. Begitu juga menjalankan tauhid dan fikih juga tidak cukup, tapi harus tiga-tiganya. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Tidak bisa menggacok ngomong anak mah moal tasawufanan. Moal tasawuf teh kah? Arek sholat teh hukulah nu penting mah sholat teh ibadah nu bener. Teu bisa. Sebab saur ulama man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Sajalma barang siapa yang mengamalkan ilmu fikih dan tidak melaksanakan tasawuf, maka sungguh ia berbuat kefasikan. Orang fasik negeri teh ngaranna teh. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Akan tetapi barang siapa yang hanya bertasawuf saja, tidak mengamalkan ilmu fikih, maka sungguh dia berlaku jindik atau ateis.
Wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang melaksanakan ilmu fikih dibarengi juga dengan ilmu tasawuf, inilah muslim sejati, inilah mukmin sejati. Pembahasan masalah tersebut silahkan dilanjutkan dibaca dalam kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Atau bisa juga dilihat dalam kitab Ayyuhal Walad, betapa pentingnya seseorang melaksanakan tasawuf dan fikih. Ini mah hanya sekedar sekilas saja untuk mempertegas materi yang ada dalam fikih tradisionalis ini, supaya kita betul-betul mengetahui bahwa 3 pedoman ajaran yang menjadi standar aswaja ini betul-betul harus kita pelajari, betul-betul harus kita jalani agar kita semua termasuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah hal itu sebenarnya? Maksudnya mungkin dari manakah sumber 3 pedoman ajaran yang menjadi standar aswaja tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya melihat hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang 3 hal yang menjadi prinsip utama dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis diceritakan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Pada suatu hari kami berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yara alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Laki-laki tersebut tidak terlihat tanda-tanda kalau dia melakukan perjalanan jauh, atau yang lebih tepatnya laki-laki tersebut tidak terlihat bekas langkah kakinya. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami mengenal laki-laki tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian laki-laki tersebut menempelkan kedua lututnya pada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kemudian laki-laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki tersebut, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan kamu melaksanakan ibadah haji jika mampu. Qala, kemudian laki-laki tersebut menjawab, shadaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Qala, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kemudian Sayyidina Umar berkata, kami heran
kepada laki-laki tersebut. Dia yang bertanya, kok dia sendiri yang membenarkan? Qala, kemudian laki-laki tersebut berkata lagi, bertanya lagi kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Qala, shadaqta. Kemudian laki-laki yang bertanya itu berkata, engkau benar wahai Rasulullah. Qala, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Tolong kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan ihsan? Qala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innaka yarahu. Rasulullah menjawab, ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah itu pergi, meninggalkan Rasulullah dan para sahabat. Summa qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah tadi yang bertanya? Qultu, kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Sayyidina Umar, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Wahai Umar, sesungguhnya laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ia datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Nah, jika kita memperhatikan hadis ini, maka ada 3 hal penting yang menjadi inti dari agama yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, yakni Islam, iman, dan ihsan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam pengamalan kehidupan beragama, 3 perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan perbedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam. Dan begitulah seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Semula ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Namun perkembangan selanjutnya para ulama mengadakan pemisahan 3 hal tersebut. Jadi mungkin dulunya itu ilmu tentang Islam, iman, dan ihsan itu disatukan menjadi satu bagian ilmu yang harus dipelajari secara berbarengan. Lalu mengapa para ulama memisahkan
pembahasan tentang Islam, iman, dan ihsan tersebut. Kiai Haji Ahmad Siddiq rahimahullahu ta'ala, beliau mengemukakan beberapa alasan yang melandasi pemisahan-pemisahan tersebut. Alasan yang pertama, karena kecenderungan manusia yang selalu memperhatikan yang juz'iyah atau bagian-bagian setelah melihat secara kuliah keseluruhan, atau kecenderungan pada diri manusia yang ingin memerinci sesuatu yang global dan pada gilirannya mengutuhkan kembali sesuatu yang terperinci tersebut. Alasan yang kedua, pengaruh perkembangan dan metodologi ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan terhadap satu bagian ilmu sering dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang terpisah dari yang lainnya. Dan alasan yang ketiga, karena pengaruh perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman yang mengharuskan adanya pengkhususan atau spesifikasi terhadap beberapa disiplin keilmuan, sehingga dapat mempermudah untuk dipelajari. Ya, secara singkat mah numatak dipisah-pisah teh supaya kita mudah mempelajarinya. Ieu cacak-cacak geus dipisah oge kan karadul we ke mempelajarinya. Komo lamun teu dipisah-pisah. Ketika melakukan pemisahan tersebut, para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal itu. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau mencoba menguraikannya sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Bakar Ismail dalam kitab Al-Fiqh Wadih. Qala Izzuddin ibni Abdissalami fi kitabihin nafis. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang indah, Zubdatu Khulasatit Tasawuf. Nama kitabnya yaitu Zubdatu Khulasatit Tasawuf. Al-Islamu qiyamul badani biwadhaifil ahkami. Yang disebut Islam dalam arti sempit, tambahan dari penulis, Islam secara mudah dipahami adalah pelaksanaan beberapa hukum oleh anggota badan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Wal imanu, sedangkan ari iman, huwa qiyamul qalbi biwadhaifil istislami. Iman adalah pengakuan hati dengan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ihsanu, sareng ari makna ihsan, qiyamur ruhi bimusyahadatil malikil alam. Ihsan adalah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Dikutip dari kitab Fiqhul Wadih min Kitab was Sunnah, juz 1 halaman 13. Uraian lebih terperinci lagi diungkapkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Amrawi dan Syekh Abdul Karim Murad. Faqad sammar Rasulul imana wal islama wal ihsana dinan. Fakama yutlabu minal abdi tasdiqu billahi wa rusulihi wa bima ja'u bihi anillahi wa huwal musamma bil iman. Wa kama yutlabu minal abdi aidan al-qiyamu bil a'malil muta'abbadi biha qawliyatan wa fi'liyatan murakkabatan minhuma kas-salati au badaniyatan wa maliyatan murakkabatan minhuma kal haji wal jihadi wa huwal musamma bil islami. Yutallabul abdu bil adabal laiqati bil ubudiyyah baina yaday maulahu subhanahu wa ta'ala wa hiya akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam allati kana yatakhallaqu ma'al khaliqi wa makhluqatihi wa huwal musamma bil ihsan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama iman, Islam, dan ihsan sebagai agama. Sebagaimana seorang hamba atau manusia dituntut untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para rasul dan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian itu disebut dengan iman. Demikian pula seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik ibadah qauliyah, ucapan, dan badaniyah, gerakan badan atau fisik, atau gabungan dari keduanya seperti sholat, atau ibadah badaniyah dan maliyah, yaitu harta, atau penggabungan dari keduanya seperti haji dan jihad yang selanjutnya disebut dengan Islam. Maka seorang hamba juga diharuskan untuk mempraktekkan adab atau etika dan sopan santun yang sesuai dengan sikap penghambaan di hadapan Tuhannya. Etika itu merupakan akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada sesama makhluk. Aspek ini disebut dengan ihsan. Selesai kutipan dari kitab Tahdzir Minal Ikhtirar halaman 145. Penjelasan ini semakin mengerucutkan pembagian iman, Islam, dan ihsan. Iman dikhususkan kepada perhatian terhadap dimensi ketauhidan atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ditunjukkan pada perbuatan lahiriah dan ihsan dititik beratkan pada rohaniyah. Dalam perkembangan selanjutnya, bagian-bagian itu dielaborasi. Ngerti tuh cok, elaborasi. Kadang inilah ngerti. Dalam perkembangan selanjutnya, bagian-bagian itu dielaborasi oleh para ulama sehingga menjadi bagian ilmu yang berbeda. Perhatian terhadap iman memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Perhatian khusus pada aspek Islam dalam pengertian yang sempit menghadirkan ilmu fikih atau ilmu hukum Islam, dan penelitian terhadap dimensi ihsan melahirkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Penjelasan yang sama diungkapkan juga oleh Syekh Abdul Hayy Al-Umrawi dan Syekh Abdul Karim Murad dalam kitab At-Tahdzir Minal Ikhtirar halaman 145. Wal ilmul mutakaffilu bi bayanil mu'taqadati hiya ilmu usuliddin wal ilmu mutakaffilu bi bayanil amaliyati hiya ilmul fiqhi wal ilmul mutakaffilu bi bayanil adabi hiya ilmu tasawuf. Ilmu yang membidangi persoalan akidah disebut dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu kalam. Sedangkan ilmu yang memfokuskan pada pembahasan amaliyah sehari-hari dinamakan ilmu fikih, dan ilmu yang membahas tentang adab atau tata krama diberikan nama ilmu tasawuf. Nah, dari penjelasan yang begitu panjang dapat ditarik benang merahnya bahwa inti ajaran Islam adalah iman, Islam, dan ihsan yang harus diamalkan secara kafah oleh siapapun yang ingin memeluk agama Islam dengan sempurna. Dan dari perjalanan sejarah, secara keilmuan berkembang dan dielaborasi menjadi ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Capek. Asli orang kampung mah anu teu biasa nyarita bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia setengah jam oke asa galing meletah teh. Ya Allah, belepotan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya memang itulah, saya tidak biasa ngomong bahasa Indonesia, jadi ya beginilah kalau dipaksakan teh tegenahan. Dari bahasa Sunda ada buku lagi bahasa Indonesia. Dan anu jelas memang ayah sebagian sahabat-sahabat anu subscribe meminta saya untuk berkata dengan bahasa Indonesia cenah Kang ulah Sunda baya tuh ngarah ka harti. Nah gitulah efeknya. Lamun Kang Herman memaksakan bicara memakai bahasa Indonesia kurang genaheun. Tapi yang jelas bagi para sahabat yang ingin betul-betul ingin menambah pengetahuan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ingin mengetahui tentang dalil kegiatan atau ibadah yang sering dilakukan khususnya oleh warga Nahdiyin, saya sangat merekomendasikan untuk membeli buku fikih tradisionalis ini, dan jangan lupa jangan hanya sekedar dibeli tapi untuk dibaca berulang-ulang kali supaya betul-betul dapat dipahami. Karena buku ini menurut saya betul-betul bisa menjadi alternatif bagi sahabat-sahabat yang belum bisa membaca kitab bahasa Arab asli atau kitab-kitab gundul. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan bagi siapapun yang ingin mendalami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ingin mengetahui tentang dalil-dalil ibadah keseharian, terutama yang sering dilaksanakan oleh warga Nahdiyin. Dan buku ini sangat mudah didapatkan, bisa dicari di toko-toko online atau di toko offline juga banyak lah. Dan harganya pun menurut saya sangatlah murah, sangat tidak sebanding dengan ilmu yang didapatkan dalam buku ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan pembacaannya sampai di sini dulu. Pada rekaman berikutnya insya Allah kita akan bacakan halaman 14 yang berjudul Perumus Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur kepada kita semua dan diberikan istiqomah dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.